menyembah Dia sekarang. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu.
siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, mari sembah Dia. Allah lain, hanya Kau yang ku andalkan, tiada Allah lain. Kau selama-lamanya selalu setia Tuhan. Engkau hadir, Engkau hadir Tuhan. Percaya kuasa, percaya hanya Kau berkuasa. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkuasa. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yang Tuhan untuk disembah, untuk ditinggikan. Haleluya, ku sembah Tuhan. Tiada lain yang ku andalkan, hanya Kau Tuhan. Mari katakan, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, mengikut Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus.
yang membawa firman-Mu Tuhan, itu adalah orang yang Kau pilih untuk membicarakan tentang firman-Mu. Dan biarlah bagi orang yang mendengar Tuhan, setelah mendengar firman-Nya Tuhan, firman-Mu Tuhan, mereka menjadi orang yang berubah Tuhan. Tidak lagi seperti sebelum menyembah-Mu Tuhan, tapi menjadi orang yang lebih baik lagi Tuhan. Karena firman-Mu nyata Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya saudara, kita berjumpa lagi. Kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa di dalam ibadah tengah minggu. Sekalipun kita melalui online, tapi mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan September ya saudara di tahun ini. Bulan yang akan datang yaitu bulan Oktober, kita akan memasuki tema yang baru ya saudara, tentang berjaga-jaga di dalam menantikan Kristus, yang akan diambil dari Matius 24 ayat yang ke-44. Mari bersama-sama kita ikuti setiap pembelajaran, setiap tema-tema firman Tuhan yang akan dibawakan di gereja maupun yang ada di tengah minggu ya saudara, untuk memperkuat iman kita dan untuk kita belajar lebih lagi untuk berjaga-jaga menantikan kedatangan Kristus. Karena apa saudara? Karena kita sudah ada di penghujung akhir zaman saudara ya. Nah, tema pada malam hari ini tetap sama saudara, saya akan memberi judul tentang menanti kedatangan Kristus. Lanjutan dari khotbah hari Minggu lalu, atau kita merefresh ulang khotbah yang minggu lalu ya saudara, yang terambil di dalam Titus 2 ayat yang ke-13. Sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah saudara, kita harus meyakini dan kita harus percaya bahwa janji kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali itu adalah sebuah kepastian yang pasti akan digenapi oleh Tuhan. Kalau pertama kali Tuhan Yesus datang sebagai seorang hamba yang menderita, kita melihat bagaimana kisah hidupnya, penderitaan yang dialami oleh Kristus, bahkan karya penebusannya bagi setiap kita, itu memberikan pengajaran bagi setiap kita, memberikan teladan yang baik bagi setiap kita saudara. Nah, tapi ingat, janji Tuhan mengatakan bahwa Ia akan datang kembali untuk menjemput kita, sang mempelai-mempelai wanitanya. Dia pasti akan datang kembali sebagai Raja dalam kemuliaan dan sebagai Hakim yang adil, sehingga apapun yang kita lakukan, kerjakan selama kita ada di dunia, selama kita ada di dalam masa penantian ini, itu akan dipertanggungjawabkan saudara. Nah, inilah dasar pengharapan orang percaya bahwa Kristus pasti akan datang kembali. Bukan kemungkinan, tapi udah sebuah pernyataan yang pasti, pengharapan yang pasti akan digenapi oleh Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang berjanji bahwa Ia akan datang kembali, saudara. Sekalipun kita mungkin tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan datang, kapan Tuhan akan kembali lagi untuk menjemput kita. Kita tidak tahu kapan waktu kedatangannya. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-36 menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu tentang hari dan saatnya Dia akan datang kembali. Karena itu kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai mempelai-mempelainya, kita dihimbau, kita diharapkan, kita ditegaskan untuk harus selalu siap sedia saudara. Selalu siap itu berarti hidup dengan berjaga-jaga, bersiap-siap, berjaga-jaga. Menanti dengan berjaga-jaga itu memiliki arti bahwa di dalam hidup kita tidak boleh lengah, saudara. Kita harus tetap waspada terhadap godaan ataupun terhadap dosa. Seringkali manusia berkata, oh tidak masalah saya melakukan dosa, kan saya masih manusia, kan namanya manusia lemah terhadap dosa. Saudara, kita tidak boleh menormalisasi tentang
kelemahan kita sebagai manusia untuk kita mudah terjerumus di dalam dosa, saudara. Kita tidak boleh seperti itu. Karena apa, saudara? Karena Roh Kudus sudah diberikan di dalam hidup kita, dan kita sudah tahu tentang kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan, yang membuat kita mengerti bagaimana hidup di dalam dosa dan bagaimana hidup untuk tidak tergoda oleh dosa, saudara. Kita diberikan pengajaran, kita diberikan pimpinan oleh Roh Kudus untuk kita tetap waspada hidup terhadap godaan-godaan dosa. Lebih simpelnya adalah godaan-godaan duniawi, ya saudara. Menanti harus dengan menjaga hidup kita untuk hidup kudus dan tetap berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus akan datang hanya bagi umatnya yang kudus, saudara. Hanya orang-orang yang hidup di dalam kekudusanlah yang akan menikmati masa-masa kebahagiaan kekal yang Tuhan sudah janjikan kepada setiap kita. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang 11 sampai ayat yang ke-12 mengatakan, "Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah." Nah, saudara, menanti kedatangan Tuhan itu harus dilakukan dengan cara kesadaran penuh. Untuk apa, saudara? Untuk kita tetap hidup di dalam kekudusan. Mungkin memang tidak mudah, saudara, tapi kita harus mengerjakan kekudusan itu. Tuhan tahu kelemahan kita sebagai manusia. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kita seorang penolong, pribadi penolong yang lain di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Dia yang akan memimpin kita, dia yang akan memberikan pengertian bagi setiap kita, dan Roh Kuduslah yang akan memimpin kita untuk bagaimana kita harus melangkah, kemana kita harus pergi, saudara. Hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah tetap setia di dalam iman. Saudara, kalau hari Minggu yang lalu saya sempat singgung tentang perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dengan 5 gadis yang bodoh. Begitu juga dengan hidup kita, saudara. Kita harus tetap setia di dalam iman. Kalau saya mengatakan bahwa minyak itu menggambarkan dan melambangkan Roh Kudus, dan api pelita itu yang menyala itu melambangkan iman kita. Seorang orang yang percaya, dia harus tetap menjaga imannya agar tetap terus berkobar di dalam dirinya. Seperti 5 gadis yang bijaksana yang menyiapkan pelitanya dengan minyak. Iman itu bisa terus tumbuh, terus hidup di dalam hidup kita kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Gadis yang bijaksana itu mempersiapkan segala sesuatunya tuh dengan sangat siap, dengan sangat baik. Bagaimana dia harus menyimpan minyak itu di dalam buli-buli, bagaimana dia harus tetap berjaga-jaga, bersiap sedia, sehingga kapanpun mempelai pria itu datang, dia didapati sudah bersiap-siap, saudara. Yang kedua yang harus kita pahami adalah kita harus melayani dengan tekun. Menanti itu bukan pasif, saudara. Menanti itu harus aktif. Bagaimana caranya penantian kita itu tidak jenuh? Bagaimana penantian kita itu berarti di dalam hidup kita? Bagaimana penantian kita itu berdampak untuk orang lain, menjadi berkat untuk orang lain? Dan bagaimana di tengah-tengah penantian itu kita tidak semakin jenuh, tapi kita semakin dekat dengan Tuhan. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara tetap aktif melayani Tuhan dan aktif melayani sesama. Pelayanan ini bukan hanya di gereja sebagai worship leader, penyampai firman Tuhan, atau sebagai tim musik. Melayani Tuhan itu di dalam segala sesuatu aspek yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, itu kita sedang melayani Tuhan, saudara. Segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, atau apapun yang kita lakukan dengan ketulusan hati kita, itu kita sedang melayani Tuhan, saudara. Contohnya, kita menolong orang lain, kita membantu orang lain, saudara. Sekalipun kita tidak ada di dalam gereja, itu kita sedang melayani Tuhan. Atau kita mengerjakan bagian kita di dalam pekerjaan itu dengan setia,
dengan tekun, saudara. Itu sama saja kita melayani Tuhan di tempat kita bekerja. Di situ nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita, dan kita menjadi berkat untuk sesama, saudara. Dan yang ketiga, mengisi waktu dengan bijaksana. Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, banyak sekali hal tragedi, kejadian apapun yang terjadi akhir-akhir ini. Karena tidak kaget lagi saudara, kita sudah ada di penghujung akhir zaman, di mana semua hal yang ada di dalam kitab Wahyu, di dalam firman Tuhan itu pasti akan digenapi pada waktunya, saudara. Nah, oleh sebab itu saudara, kita diajak untuk melakukan segala sesuatu itu dengan bijaksana. Mempergunakan waktu yang ada itu dengan bijaksana, saudara. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jangan sampai kita membuang waktu kita dengan sia-sia, dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dengan melakukan hal-hal yang buruk, ataupun kita melakukan hal-hal yang jahat, saudara. Dan tiba waktunya nanti Tuhan Yesus datang, ketika kita sedang berbuat jahat, saudara. Apa yang akan terjadi dengan hidup kita? Hal apa yang akan kita dapat? Penghakiman apa yang akan kita dapat, saudara? Oleh sebab itu, ayo mari kita mengisi waktu yang ada dengan begitu bijaksana. Kita pergunakan waktu untuk memuliakan Tuhan. Kita mempergunakan waktu yang baik untuk menjadi berkat. Kita mempergunakan waktu untuk menjadi terang bagi dunia. Kita mau mempergunakan waktu untuk menjadi saksi-saksi Kristus sebagai warga kerajaan Allah yang baik. Saudara, identitas kita itu adalah warga kerajaan Allah. Saudara, kalau saudara pergi ke KBRI gitu ya saudara, tidak mungkin kan saudara bertanya ke pegawai atau karyawan yang ada di KBRI, kita bertanya, permisi, apakah Anda adalah seorang Indonesia? Tidak mungkin kan saudara kita bertanya. Kita sudah tahu, pasti dia orang Indonesia, karena dia bekerja di dalam imigrasi Indonesia. Begitu juga dengan kita, saudara. Kita adalah duta-duta warga kerajaan sorga. Jangan sampai orang lain mempertanyakan identitas kita. Apakah benar kita adalah anak-anak Tuhan? Apakah benar kita adalah anak-anak raja? Apakah benar kita adalah duta-duta kerajaan Allah? Sedangkan hidup kita sama sekali tidak mencerminkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, mari pergunakan waktu yang ada dengan bijaksana menjadi berkat, membawa perubahan untuk orang lain, berdampak yang baik untuk orang lain, saudara. Yang keempat, yaitu menabur kasih dan kebaikan. Saudara, apapun yang kita lakukan, sekarang itu menentukan apa yang akan kita tuai di kekekalan. Kalau di minggu yang pertama di bulan ini kita sudah belajar memikirkan perkara-perkara yang di atas. Di minggu yang kedua kita sudah belajar tentang mengumpulkan harta di sorga. Itu mengatakan bahwa segala sesuatu yang terikat di bumi itu terikat di sorga, saudara. Apa yang kita lakukan sekarang itu menentukan apa yang akan kita tuai nanti. Seorang petani, kalau dia menabur benih padi, dia tidak akan menuai tanaman jagung, saudara. Dia pasti akan menuai apa yang dia tabur. Begitu juga kita. Bukan berarti kita di dalam kekristenan ada karma baik, karma buruk. Tidak seperti itu, saudara. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa apa yang kamu lakukan, apa yang akan kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Intinya adalah bagaimana kita melakukan hidup kita, saudara. Mempergunakan hidup kita. Kita harus menabur kasih dan menabur kebaikan selalu. Karena itu adalah tugas anak-anak Tuhan. Kristus itu adalah Allah, adalah pribadi yang sangat penuh dengan kasih. Kasihnya itu tidak terbatas, saudara. Sangat-sangat unlimited gitu ya, saudara. Oleh sebab itu mari kita taburkan kasih kepada orang lain. Kita taburkan kebaikan untuk orang lain. Itu tidak akan merugikan diri kita, saudara. Karena pada saatnya nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan Yesus mendapati kita sudah menjadi orang yang membawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Karena lewat hidup kita penuh dengan kasih dan selalu menabur kebaikan untuk orang lain. Sekalipun kita
dijahati gitu ya saudara, kita tetap melakukan firman Tuhan, yaitu kita tetap mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang membenci kita, mendoakan mereka yang membenci kita, mendoakan mereka yang menyakiti kita saudara. Hal yang kelima, yang terakhir, yaitu tidak terikat oleh dunia. Jangan sampai kesenangan dunia itu membuat kita lalai akan pengharapan surga. Saudara, jangan sampai kita menjadi 5 gadis yang bodoh, saudara. Karena kita tidak bersiap sedia, kita tidak berjaga-jaga, dan kita terlena oleh kesenangan-kesenangan dunia, sehingga kita lupa bahwa tugas kita adalah untuk bersiap sedia, untuk berjaga-jaga, untuk mempergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Jangan sampai karena keinginan-keinginan duniawi yang bersifat sementara itu membuat kita lupa akan identitas kita sebagai warga kerajaan Allah, saudara. Kita harus menguatkan iman satu dengan yang lain, saling menolong, saling mengingatkan, saling memotivasi, saling memberi dampak yang baik, saudara. Saling menasehati. Kita harus bersukacita ketika kita menantikan janji Tuhan. Jangan dengan bersedih hati atau dengan takut, saudara. Kita harus tahu, kita harus pahami, kita harus semangat. Karena kita tahu penantian kita tidak akan sia-sia. Kita akan berjumpa dengan pribadi yang sangat kita cintai, yang sangat kita kasih, yang saat ini kita sedang menanti-nantikannya. Gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. 5 gadis bijaksana itu selalu siap sedia dengan minyak, dengan pelitanya, saudara. Sementara 5 gadis bodoh, dia lalai sehingga ketinggalan saat mempelai datang. Jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang, kita tidak siap, sehingga kita tidak bisa masuk ke dalam kekekalan. Kita tidak bisa lagi masuk ke dalam kerajaan surga, yang padahal identitas kita adalah warga kerajaan surga. Tapi justru kita yang ditolak, tapi justru kita yang tidak bisa masuk. Kita malu, saudara, sebagai identitas kita. Oleh sebab itu, menanti kedatangan Tuhan adalah harus dengan menjaga hidup dengan kekudusan. Kita harus setia, ayo aktif melayani dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita harus penuh dengan pengharapan yang penuh dengan Tuhan, kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan kita harus selalu siap, saudara. Sebab kita tidak boleh lengah, sebab Tuhan itu datang seperti pencuri pada malam hari, yang kita tidak tahu kapan dia akan datang. Tapi yang pasti, yang jelas adalah ketika Tuhan datang, dia sudah mendapati kita, sudah siap, sudah berjaga-jaga, sehingga kita masuk ke dalam kerajaannya dengan segala persiapan yang kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan setiap kita bahwa kita perlu berjaga-jaga, kita perlu untuk mempersiapkan diri kita dengan lebih baik lagi, saudara. Kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, itu berarti Tuhan mau kita untuk lebih siap lagi, saudara. Ingat, saudara ya, selagi ada waktu, kita pergunakan waktu yang ada dengan bijaksana untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini, Tuhan. Kalau kembali kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman-Mu tentang pengharapan, Tuhan, tentang penantian di dalam Engkau. Kami sungguh bersyukur, Tuhan. Kami percaya, iman kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau pasti akan datang menggenapi setiap janji-janji-Mu. Bukti yang nyata, Tuhan, bahwa banyak hal, banyak janji yang Tuhan sudah genapi di dalam hidup kami. Dan kami pun percaya janji kedatangan Tuhan juga pasti akan tergenapi bagi setiap kami. Kami mau lebih lagi berjaga-jaga untuk selalu hidup kudus, Tuhan. Menjaga hidup kami dengan sedemikian rupa, mempersiapkan segala sesuatu. Kami percaya Roh Kudus yang akan memimpin kami, memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami, untuk kami bisa selalu berjaga-jaga dan bersiap-siap untuk menanti hari kedatangan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Kami siap menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.